Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sadik dengan NIM 2015 612 3040. Saya dari jurusan Syariah Ekonomi dan Bisnis Islam dan Prodi Hukum Keluarga Islam. Nah, pembuatan video ini bertujuan untuk sebagai pemenuhan tugas. Baiklah, di video ini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang gender perempuan dan analisis gender, yang kemudian materi ini dipaparkan pada saat pertemuan pertama. Nah, gender adalah dalam bahasa Inggris dia artinya jenis kelamin, tapi dalam hal ini gender dia lebih kepada peran, bukan jenis kelamin itu sendiri, karena nanti akan dibahas mengenai perbedaan antara gender dengan seks. Kalau seks dia pembahasannya lebih kepada perbedaan atau perbedaan antara jenis kelamin laki-laki dengan perempuan, sehingga kita bisa mengidentifikasi bahwa oh ini laki-laki, ini perempuan. Nah, itu kalau dari pandangan seks. Nah, kalau dari gender dia terbentuk daripada konstruksi sosial yang kemudian konstruksi sosial dari aspek budaya, dari aspek hukum, dari aspek sosial, yang kemudian itu membentuk pandangannya seseorang, sehingga dia bisa mengklaim bahwa seseorang ini lebih kepada maskulinitas dan atau lebih kepada feminim. Nah, kemudian kalau dari seks menekankan kepada perkembangan aspek biologis seperti anatomi fisik, bentuk fisiknya, kemudian reproduksi, serta karakter biologis yang lainnya. Nah, kalau dari gender sendiri menekankan kepada perkembangan aspek sosial, hukum, aspek psikologis, dan biologis lainnya juga. Kemudian dari seks lagi, studi seks lebih menekankan pada aspek anatomi biologi dan komposisi kimia dalam tubuh laki-laki dan tubuh perempuan. Nah, berbeda nanti dengan gender. Kalau gender dia lebih menekankan kepada aspek maskulinitas daripada sifat kelaki-lakiannya itu. Kemudian dia juga lebih kepada feminitas, yang kita sering menduga bahwa feminitas itu adalah lebih kepada sifat-sifat perempuan. Nah, begitu. Kemudian perbedaan peran gender antara laki-laki dengan perempuan. Nah, laki-laki sebagaimana yang saya sebutkan tadi bahwa peran gender itu lebih kepada peran antara maskulinitas dan feminitas. Pada intinya adalah itu. Kemudian maskulinitas dari laki-laki itu sendiri. Laki-laki dia seperti dituntut untuk seperti kuat, gagah, berani, rasional, terus menentang, dan progresif. Itu kalau karakter daripada maskulin. Nah, sehingga cara berpikir masyarakat itu, saya tidak katakan salah, akan tetapi gender itu sebenarnya adalah haknya seseorang. Mau dia feminitas, mau dia feminim maupun dia maskulin, itu adalah haknya. Tidak ada ngaruhnya dengan kita. Namun kita yang kayak mengklaim bahwa orang yang misalkan perempuan tapi dia maskulinitas, dia kayak agak lain gitu, agak berbeda. Nah, itu adalah pemikiran yang salah, teman-teman. Karena itu adalah hak. Nah, kembali kepada maskulin tadi. Maskulin dia dituntut untuk bekerja di luar rumah, menghasilkan uang, sebagai kepala keluarga, sehingga dia yang pantas untuk menafkahi si perempuan tidak pantas. Nah, kemudian
sifat maskulin dia dituntut untuk menanggung beban keluarga dengan cara upahnya itu harus utuh, upahnya harus cukup untuk menafkahi keluarganya. Dan perempuan atau si istri nanti dia sudah tidak dibebani lagi untuk mencari pekerjaan demi kelangsungan atau demi upah kelangsungan hidup keluarganya. Dia tidak dituntut. Oleh karena itu termasuk pemikiran yang salah. Nah, kalau dari perempuan itu sendiri dari segi feminim. Nah, feminim dia seperti dia lembut, perhatian, dia mengalah, kemudian dia hanya berani pada saat di belakang saja, tidak di depan. Nah, itu kalau dari segi sifat-sifat feminim. Kemudian diberi tempat kerja hanya dalam bentuk domestik. Dalam artian domestik di sini dalam artian dia hanya kerja di rumah saja tanpa keluar. Dia kerja seperti kalau istilahnya orang secara umum ya, dia katakan sumur, dapur, dan sumur, kasur, dapur. Nah itu. Nah, padahal kalau dari segi hak sebenarnya perempuan tidak hanya seperti itu. Bukan hanya sumur, dapur, kasur, bukan hanya itu. Ya oke lah dia bisa mengambil peran itu, tapi perempuan juga punya hak. Misalkan dia mau belajar tengah malam, dia mau berkarir dalam bidang politik misal, ya itu bisa saja. Jangan pekerjaan perempuan hanya 3S itu tadi, bukan seperti itu teman-teman. Tapi dari pandangan konstruksi sosial, dari segi aspek budaya maupun kebiasaan, ya dia terbentuk secara sendirinya gitu. Nah, kemudian dari segi feminim atau perempuan, dia tidak perlu bekerja mencari nafkah. Kalaupun bekerja dia dianggap sebagai pelengkap. Nah, apa-apaan ini? Kok dianggap sebagai pelengkap begitu? Padahal perempuan sebenarnya punya hak dalam bekerja dan hasil pekerjaannya itu sesuai dengan gajinya. Jangan seakan-akan dia perempuan sehingga dia termarginalisasi gitu. Artinya upahnya dikurangi hanya karena dia perempuan. Nah, itu yang termasuk kesalahan atau bias berpikir dalam masyarakat. Hanya karena dia menjadi budaya, dia bisa dibenarkan. Tidak, teman-teman. Mungkin itu yang sempat saya jelaskan selaku mahasiswa yang mengerjakan tugas UAS-nya melalui dengan pembuatan video dalam bentuk pemaparan materi yang sudah dijelaskan oleh ibu dosen yang terhormat. Kemudian saya akhiri dari penjelasan ini dengan mengucapkan Allahumma fiqh ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.